Inilah tentang sopa panas, sopa panas, bikin gemas, sopa panas, sama ganas, sopa panas, jangan terlepas, sopa panas, jangan terlepas, sopa panas. Ya, gitu. Abis aja begitu emang mesti dibanting. Emang lagi zamannya lagi begitu. Jangan tinggi-tinggi jatuh sakit nggak enak. Gitu kan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan salah satu podcast kesayangan Anda, Sofa Panas yang merupakan persembahan dari KSP atau Krakatau Sarana Properti, dan tetap kami berada di Cilegon, Banten. Jangan lupa studionya di Cilegon, Banten. Hah? Lu bilang apa barusan? Oh enggak, bukan. Gue pikir lu ngomong sama gue. Oke, kali ini saya masih didampingi oleh teman saya yang satu ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Haryo Pramu dan juga Bung Adi Sudarsono di Sofa Panas. Ya. Dan kali ini kita kedatangan tamu, tapi banyak cemilan nih, banyak makanan nih. Ya ntar ya dulu, Apa lihat dulu. Gue tadi mau buka nggak enak, kan punya orang, main buka aja ntar. Aduh, mana sih? Oh ya, mipat apa ya? Naon ya, aduh. Jahe merah, gula aren, aduh. Enak tuh jahe merah. Jahe merah, gula aren. Duh, jangan pegang-pegang, ntar ya dulu. Aduh, gimana sih? Tenang. Gua incer narasumbernya adalah, nah ini asik nih orang ini. Dari namanya aja udah kelihatan, Pak Didin S. Maulana. Pak Didin, tapi nggak ada hubungannya sama Bagito, lain. Didin Bagito bukan ini, ya kan? Tapi saya manggilnya enakan Kang Didin nih. Ini pasti asli Jawa Barat nih, Kang Didin Maulana, Kepala Dinas Koperasi UKM Kota Cilegon, sekaligus Ketua Koperasi Pegawai Pemerintahan Kota Cilegon. Kang, selamat datang di Sofa Panas. Ya. Mantap. Siap. Kumaha damang ya? Alhamdulillah saya. Masih luar biasa. Ini ngomong-ngomong koperasi udah berapa tahun sih di Republik Indonesia nih? Kemarin itu kita rayakan ke 76. 70 tahun. Sesuai dengan usia Republik ya? Republik 77 ya? Iya 77. Kita ke 76. 76 koperasi ya? Lahirnya tahun 47. Oh 47. Kongres koperasi pertama di Tasikmalaya. Oke, yang menetapkan Bung Hatta sebagai Bapak koperasi. Bapak juga. koperasi. Siap. Oke, mantap nih. Tapi ngomong-ngomong, ini terutama yang nonton nih. Ya. Ini kan generasi sekarang nih, banyak yang nggak tahu koperasi. Apaan tuh koperasi katanya? Apalagi sekarang iklim kapitalisme kan? Ya. Wah, udah makin jauh koperasi mah. Ya. Kayaknya koperasi itu dianggapnya, aduh, apaan gitu. Nggak level koperasi mah katanya. Ya. Ya kan, meremehkan. Bener nggak kalau saya ada pandangan begitu? Untuk saat ini sepertinya saya katakan yes. Bener gue. Iya. Jago juga saya. Kalau saya sih yes ya. Gitu ya? Iya. Gimana Pak? Kok bisa situasinya begini? Kok banyak, apalagi anak muda nih, nggak ngerti koperasi apa? Itu yang salah siapa? Kok bisa begini gitu loh? Ya. Kalau bicara yang salah, kayaknya yang salah yang dihukum ya. Yang salah yang dihukum. Yang di penjara maksudnya? Yang penjara. Kalau yang di penjara nggak salah. Sebetulnya kan ini koperasi ini diamanahkan di Undang-Undang 45 ya, pasal 33 ayat 1. Itu sudah jelas itu. Nah, kadang-kadang ya sekarang sudah eranya mungkin era kapitalis ya. Jadi kadang-kadang masyarakat itu masih menganggap koperasi itu tadi itu apaan sih? Padahal kalau dilihat dari dari definisi aja bahwa koperasi itu sebetulnya yang sesuai dengan budaya kita. Ya Pak Hatta itu kan. Pak Hatta itu pernah menyampaikan sebetulnya
koperasi itu sesuai dengan karakteristik budaya Bangsa Indonesia. Indonesia, ya. Jadi beliau mengatakan sebetulnya koperasi itu prinsipnya usaha bersama. Usaha bersama itu untuk meningkatkan ekonomi anggota dan azas saling tolong menolong. Betul. Gotong royong di Gotong sini, ya. royong. Nah sekarang kan kapitalis, apakah konsepnya gotong royong, Mas? Enggak, kalau kapitalis tahu saya lu gua Nah, gitu. itulah. Makanya Ya kan? ini juga. Lu lapar masih bodoh gitu kan. Ya nggak? Tuh senyum deh Hans. Ya. Ya kan? Ya. Nah, ya makanya itu tugas kami pemerintah khususnya di Kota Cilegon ini sekarang itu lebih memasyarakatkan lagi masalah ya koperasi. Kita ke masyarakat juga, ayo kita mendirikan koperasi kalau memang usaha kita ingin bagus sesuai dengan kondisi masyarakat kita, ayo kita bentuk koperasi. Jadi kita perannya itu memasyarakatkan koperasi, kita penyuluhan koperasi. Setelah disuluh ya silakan, ada yang mau bentuk enggak silakan. Pokoknya koperasi itu yang paling baik menurut cita-cita dulu Cita-cita para pendiri para ya. pendiri. Dan sepertinya sekarang juga kalau dilihat prinsip ya koperasi sudah betul. Iya. Koperasi itu kan badan usaha. Sekarang masih menganggap koperasi itu lembaga sosial. Padahal bukan. Banyak yang punya Nah, punya kesimpulan begitu Ya. gitu loh. padahal koperasi itu badan usaha. Nah, anggotanya atau pemiliknya anggota koperasi. Benar. Nah, terus usahanya berdasarkan prinsip koperasi. Terus Kebersamaan ya. ya, prinsip koperasi itu ada pengelolaan demokratis, terus kaitan dengan ada kemandirian dan sebagainya, itu ada 7 ya prinsip koperasi. Nah, terus yang selanjutnya koperasi juga sebagai ekonomi kerakyatan. Betul. Nah, Basic titik tolak berpikirnya adanya gagasan koperasi itu karena yang tadi itu Ya. ekonomi kerakyatan ya. Betul. Didasari kepada ekonomi kerakyatan Betul, kan. ya betul. Nah ini kadang-kadang masyarakat juga ya termasuk anak-anak sekolah ya, saya nggak tahu nih sekarang ada nggak di SMP SMA itu pendidikan ekonomi koperasi. Tapi gini nih bos, saya juga bingung lihat teman-teman nih. Kalau ditanya koperasi apa nggak ngerti. Tapi kalau pinjam duit koperasi aja. Gitu. Pinjam duit lo ingat lo. Hah? Iya. Iya kan? Lu kasbonnya lu mau koperasi, terpotong gaji tiap bulan. Gitu. Gua tanya koperasi lu nggak ngerti. Iya. Begitu pinjam duit ingat koperasi. Iya. Karena gini, di hampir di setiap perusahaan ada koperasi, kan, Pak. Betul, Hampir di setiap baik swasta, Iya. pemerintah, Betul. itu pasti ada koperasi. betul. Artinya sebetulnya koperasi itu ada. Cuman analisa saya adalah sosialisasi koperasi itu kayaknya gaungnya belum luar biasa ya. Betul. Semangat berkoperasi ya. Atau koperasi jalan sendiri, kapitalisasi jalan sendiri begitu. Ya. Sebetulnya nggak begitu ya. Seharusnya bisa bersama-sama maju ya. Tapi ya kadang-kadang ya mungkin. Enggak, kalau udah kapitalisme udah jalan sendiri. Ya udah mana ingat yang lain. Ya kan? Iya. Itu kan hukum alam. Betul, Di betul. semua negara begitu, Pak. Kapitalisme udah nggak ada yang bisa nyenggol. Ya kan udah bicara duit, Iya betul. ya kan. Nah tapi Nah, ini Pak, di negara lain ada nggak koperasi juga? banyak kan? banyak. Nah, saya Di- tahu di Korea, Jepang juga Di ada Jepang koperasi. ada, di Belanda ada, bagus. Kan koperasi berdiri awalnya di Inggris. Itu Iya, ada iya, yang namanya iya. koperasi Iya. Rohdel. Dari Itu- cooperation ya? Iya betul. Di Inggris, Malaysia bagus. Malaysia Jepang bagus. bagus. Belanda bagus. Masih bagus, artinya masih berjalan. Masih bagus. masih berjalan. Artinya di-maintain oleh pemerintah. Karena mungkin kesadaran mereka tentang koperasi itu lembaga usaha dari mereka, oleh mereka, untuk mereka, ya mereka sadar bahwa itu koperasi yang paling baik. Jadi Karena masyarakat itu teredukasi. ya betul. Karena Sehingga kan terjadilah Betul. koperasi itu menjadi sebuah pemilikan rakyat. ya, kira-kira. ya kan Rabobank Belanda, Mas, Iya. koperasi itu. Iya. Oh gitu. Iya, koperasi. Iya, Jadi iya. anggotanya itu si pemiliknya itu ya anggotanya Saya itu ingat ada tetangga saya kerja di salah satu grup konglomerat di Indonesia. ya, Itu ada koperasi di kantornya dan punya gedung mewah. betul. Hmm. Gedungnya bagus banget, koperasi yang bikin. Iya. Artinya secara fisik oke lah ada gedung mewah gini. Tapi spirit koperasi itu yang nggak kelihatan di masyarakat tuh. Ya. Itu kenapa, Pak? Betul.
Ya tadi itu karena mungkin kita juga ya pemerintah harus terus-terusan ya kepada masyarakat untuk ya koperasi itu lembaga yang paling pas loh untuk kita. Ya tadi itu kata Mas itu mungkin kesadaran masyarakatnya belum muncul, ya harus pemerintah harus turun tangan karena kewajiban pemerintah itu salah satunya untuk memberi kesadaran kepada masyarakat. Tapi kebiasaan orang Indonesia cepat lupa sih ya. Cepat lupa ya. Segala macam cepat lupa gitu. Ya nggak? Ya nggak bos? Kayak lu nih. Lu lupa orangnya kan? Cepat lupa, lama inget, Mas. Cepat lupa, lama inget ya. Cepat lupa, lama ingat. Cepat lupa, lama ingat. Aduh asik juga. Bener Pak, orang Indonesia cepat lupa. Segala macam hal cepat lupa aja. Iya. Apalagi asal ada yang baru, lupa udah. Yang basic tuh banyak yang dilupain. Ini kesalahan bangsa kita. Terus terang aja, lu marah sama gue marah, makanya kenyataannya begitu, ya kan? Ya kan Pak. Nah sekarang usaha dari kayak Bapak sekarang sebagai kepala dinas, koperasi juga UKM. Iya betul. Di Kota Cilegon. Kota Cilegon kan gak gede-gede amat Pak. Iya. Ya kan? Kecil. Saya lihat juga masyarakat Cilegon belum koperasi minded nih. Iya. Itu kenapa Pak? Ya tadi itu kembali ke ya masyarakatnya. Terus kita juga harus dorong kepada mereka gitu tuh. Sosialisasinya gimana Pak? Nah sosialisasinya ini ya mungkin karena dulu ya punten ya bukan saya ini ya era orde Dari orde lama dulu kan itu koperasi betul ya. Ya pastilah ada yang gaungnya luar biasa lah orde lama. Nah ini reformasi kesini kan agak kurang. Nah jadi ya tadi itu zaman sudah seperti ini, kapitalis sudah seperti juga ya akhirnya yang tadinya harusnya koperasi menjadi sekoguru kan. Betul. Koperasi itu sekoguru ekonomi Indonesia. Betul. Nah kenyataannya sekarang ya seperti ini. Ya makanya ini ya peran kita semua lah. Jadi Zaman SD dulu ada istilah KUD Pak, Koperasi Unit Desa. Ya, Masih ada betul. nggak sih itu? Sekarang sudah tidak ada. Nah tuh. Nah, sekarang sudah ada KUD sudah tidak ada lagi. Ada juga ini Mas KUDA, tahu Pak? Koperasi Unit Desa Asoy. Enggak, kuda. Kuda apa tuh? KUDA kuda ya kuda. Oh kuda. Bapak bisa aja bercanda. Sudah serius nih. Kang, begini Kang. Ini kan gimana ya? Koperasi yang ada di perusahaan-perusahaan swasta sama di perusahaan-perusahaan pemerintah termasuk BUMN. Itu juga saya melihat dari aspek penampilan luarnya beda-beda sih ya. Tuh. Ada yang kayaknya kantornya jelek banget gitu loh. Itu juga jadi penyebab tuh. Betul. Karena orang Indonesia paling gampang tuh kalau mencerna fisik gitu loh. Ya nggak maju koperasi begitu katanya. Ya. Barangnya dikit katanya. Ya kan? Kantornya jelek katanya. Ya. Tapi sebaliknya ada juga koperasi yang kantornya bagus banget. Ya. Nah ini kan artinya koperasi masih ada, tapi kok tampilannya beda-beda. Itu Ya. kenapa ya? Ya kembali tergantung pengelolaan manajemen pengurusnya, Mas. Ya kayak saya lah di ketua koperasi pegawai itu koperasinya kecil. Gitu ya? Cuma punya tempat ruko 3 lantai 2 ini, tapi kan omsetnya ya lumayan karena kan kita anggotanya 3.600 ya. Pegawai ya? Ya itu yang kita layani dari mulai kebutuhan pokoknya, dari mulai pinjamannya dan seterusnya kita layani. Dan koperasi juga banyak di sini juga koperasi karyawan itu kantornya kecil. Iya. Di perusahaan tapi itu omsetnya cukup banyak juga. Tapi ada satu yang luar biasa, koperasi dimanapun kalau jelang Lebaran ngantri ya. Iya, betul. Ya? Betul. Bener bos. Itu koperasi orang boleh nggak ngelihat, tapi begitu mau Lebaran ngelihat semua koperasi. Iya. Pada saat mau Lebaran dan masa-masa kenaikan kelas tahun ajaran Iya, baru, anak sekolah. itu pasti koperasi diserbu oleh anggotanya untuk pinjaman biaya sekolah dan seterusnya. Iya. Tuh kayak gitu bos. Iya kan? Gimana coba lo? Jadi koperasi fungsinya berubah menjadi simpan pinjam gitu. Itu unit usaha ya. Unit usahanya. Jadi koperasi itu ada unit usaha simpan pinjam, ada unit usaha toko, ada juga misalnya unit usaha jasa, misalnya jasa bengkel, boleh itu. Iya. Misalnya pengadaan di perusahaan barang itu boleh nggak apa-apa. Masuk ke e-katalog juga dipersilahkan koperasi. Jadi kita justru itu pemerintah harus memberikan ruang kepada koperasi untuk bisa berusaha dimanapun karena koperasi itu sama dengan BUMN, BUMS, badan usaha.
Iya. Jadi Iya, tidak saya ingat boleh. dulu zamannya Pak Subiakto ya. Ya, Subiakto Pak Menteri. Orde Baru lu, zaman Betul. Orde Baru. Saya sering dipanggil tuh ke Kuningan. Mas, bantuin saya. Sosialisasi nih, koperasi. Tuh. Di olahraga juga bisa ada koperasi gitu. Ya. Saya pikir-pikir, wah. Artinya menterinya juga punya inisiatif buat Tuh. panggilin tuh tokoh-tokoh Ya. anak muda ayo gembar-gemborkanlah semangat koperasi nih. Kayak gitu ada kayak gitu zaman Pak Subiakto dulu. Tapi sekarang nih semenjak reformasi yang naik ke permukaan paham kapitalisme nih. Tutup habis tuh. Ya. Itu gimana Pak bisa begitu, Pak? Ya mungkin ya kita kembali ya sekarang zamannya sudah seperti ini, kita tidak bisa ke belakang, tapi yang pasti Jangan berhenti. iya itu kita tidak boleh berhenti untuk terus mensosialisasikan bahwa koperasi itu misalnya dari anggota untuk anggota, untungnya buat anggota sendiri, anggota. Jadi kan keunggulan koperasi itu sebetulnya dibandingkan badan usaha lain itu, jadi anggota itu sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi. Oke. Jadi ya dia pemilik koperasi, dia juga menggunakan layanan dari koperasi. Untungnya buat saya buat anggota sendiri kan dibagikan kembali. Dari anggota balik ke anggota. Ya, ini konsep koperasi sebetulnya sekarang sudah mulai diterapkan ke supermarket kan punya nggak kartu Koperasi itu ya. anggotanya. Misalnya kita di supermarket A ya, ada nggak kartunya? Nah, kan itu Oh, itu berlaku ya? nggak, itu kan konsep ya koperasi sebetulnya. Oh. Ya kan kalau koperasi itu kalau misalnya mau belanja Iya, atau ada- anggota kartunya iya. mana, nanti kan dia dapat benar-benar. cashback dari belanja itu. Iya, benar. Jadi yang belanja banyak di koperasi dia mendapatkan SAU-nya yang paling banyak juga. Yang jarang ada belanja di poin-poinnya lah. Iya, poin-poinnya itu kan konsep Koperasi ya? koperasi diterapkan oleh mereka. Iya. Untuk supaya nggak kemana-mana. Nah, itu betul nggak kemana-mana. Iya. Pak, problem di Cilegon apa sih? Apa perjalanan koperasi untuk menemukan minat koperasi kepada masyarakat tuh hambatannya di Cilegon? Ya, kebetulan kemarin di Hari Koperasi kita dialog dengan gerakan koperasi itu sudah ketemu permasalahannya di Kota Cilegon itu. Yang pertama itu di pendidikan anggota koperasi, termasuk pendidikan di kepengurusan koperasinya, terus pendidikan anggota koperasinya. Jadi atau anggota koperasi lah, misalnya koperasi perusahaan A yang gede ya, itu anggotanya tidak paham koperasi itu apa. Yang pasti itu kalau mau pinjam duitnya ada. Gitu ya Bang. Bahkan pemilihan pengurus juga itu main tunjuk dari direksi. Udah, kamu ketuanya, sekretarisnya, bendaharanya. Padahal mestinya nggak begitu kan? Enggak, demokratis dipilih oleh anggota. Anggota yang pilih. Itu masih ada seperti itu di perusahaan besar loh. Perusahaan Percaya saya. asing di sini tapi masih main tunjuk aja. Percaya itu. sekarang. Nah, pemahaman koperasinya yang masih kurang. Dari Bang itu banyak perusahaan-perusahaan tuh saya lihat swasta BUMN yang pakai dasi tuh, Ya. dasinya panjang-panjang sekarang. Kenapa tuh, Mas? Kita kalau nggak nyampe ke bosnya. Nggak nyampe ke bosnya. Bos yang bawah ya. Nah, Pak, produk-produk di depannya produk-produknya koperasi. Ini ada produk koperasi, ada produk juga usaha mikro ya. Usaha Nah, mikro kecil. gini Pak. Jadi sebelum saya ngelanjut yang dipajang ini ada kaitannya dengan jabatan Bapak nih, ya kan? Jabatan Bapak kan Pak Didin jabatannya Kepala Dinas Koperasi dan UKM kan? Iya, betul-betul. Nah, baru saya tanya, ini yang di depan ini ada kaitannya nggak? Ada. Ini kan produk-produk UKM kalau nggak salah ya? Betul. Ya kan? Ya. Kaitannya sama koperasi gimana nih Pak? Ini ada juga seperti produk Gipang ya. Gipang ini khas Cilegon. Ya, dia juga anggota Koperasi Pemberdayaan Perempuan yang di Citangkil. Yang ini nih, Mas, yang Oh, ini produk Cilegon semua nih? ya Cilegon semuanya. Jadi ini UKM Cilegon. Jadi koperasi juga ada koperasi UKM ya. Dia sudah punya koperasinya. Dia produk-produknya salah satunya ini. Tuh lihat, ini produk-produknya UKM di Cilegon. Jahe merah, gula aren. Lihat tuh, packingnya aja bagus, packingnya bagus loh. Ya. Menarik packingnya, ya kan? Tuh, terutama yang lagi sakit flu deh coba deh. Ini bagus nih minum ini. Ada nggak yang lagi duduk sakit flu ini minum ini? Iya. Ya kan? Nah, ini apa lagi nih? Itu Trabek. ini makanan khas Cilegon, trabek.
Oh, yang kemarin sempat muri ya, Rabek ini. muri. Saya pikir makanan orang Jerman tadi. Rabek itu kayak bahasa Jawa. Rabek instan daging sapi. Ini yang kemarin rekor muri Cilegon nih. Ini laris ya? Kenapa? Lagi laris ya? Ya ini khas Cilegon Banten ya. Tuh, Rabek. rabek. Ya kan? Daging sapi. Dalamnya rabek, ini plastik tetap tempatnya. Nah ini kita bina ini saya tahu nih. apa nih Mas? Ini Najma Snack. Gegetas. Getas, khas Cilegon juga. Gegetas. Ini kalau gegetas artinya kalau digigit menetas. Yang di luar mau nggak nih? Nih, tuh. Menetas. Susi, menetas nih. Ketawa ya. Oyah 4. Wah, ini apa lagi? Ini Oya. Impat keripik singkong. Wah. Ini yang bikin saya tertarik, Pak. Packingnya bagus-bagus loh. Ya. Bikin di sini juga. Nah ini mitra binaan ini prosesnya ini tidak langsung jadi gini. Kita inkubasi. Oh. Jadi kita seleksi, daftar, dia bikin proposal. Proposal kita inkubasi. Setelah inkubasi kita proposal dilaksanakan. Itu dari pemerintah nih anggarannya. Setelah itu sudah jadi kita berikan izin SPIRT-nya, halalnya, terus BP POM, expire date-nya, termasuk ke mereknya, itu haki, itu semuanya dibiayai oleh pemerintah Kota Cilegon. Yang bikin mereknya siapa, Pak? Mereka sendiri. Mereka sendiri. Sendiri. Dipandu dengan ada kita pendamping waktu itu dengan IPB Bogor ya. Kita dampingi ya jadilah produk-produk termasuk kemasan juga kita bikin desain kemasannya seperti apa. Oh ini apa desain kemasannya packaging ini Kita kerjasama dengan yang ahli desain. inkubasi tadi ya? Iya kita kerjasama. Terus si UKM-nya ingin seperti apa? Ingin gini dia yang bikin desain. Termasuk warnanya segala macam. Iya persis. Nah, Oh gitu. Iya, kita ada dampingin. pertanyaan teknis ya Pak. Ini kan produk UMKM ya. Iya. Kenapa packagingnya ini ciri khas seperti ini, tebel-tebel gitu. Sementara kita lihat di minimarket tuh udah tipis-tipis, udah tidak. Kenapa harus berat gitu? Apakah ada hubungan dengan produksi? Apakah ada hubungan dengan pengawetan atau bagaimana Pak? Iya. Kok nggak bisa kayak Betul. merek yang di supermarket gitu, yang tipis-tipis, yang plastik yang tipis-tipis. Kenapa harus tebel-tebel? Ya kalau untuk getas ini harus tebal ya. Karena kalau memang kebuka itu kalau istilah bahasa Jerman itu umes ya. Melempem. Melempem umes. Melempem. Ya itu. Terus gipang juga itu sengaja. Memang itu kalau dia tidak tahan lama ya kalau kena udara langsung bisa juga. Nah kalau yang memang keripik-keripik ini sebetulnya sudah standar dari kan kita ada timnya khusus ya. Kita ada pendampingan dengan IPB Bogor juga ya. Ini sudah rekomendasi dari mereka harus seperti ini. Mekanisme kerjanya gimana sih Pak antara koperasi sama UMKM ini? Apakah UKM ini disupport oleh koperasi atau gimana Pak? Ya, jadi memang kita itu dinas koperasi UKM ya. Itu jadi kita coba tumbuhkan dulu UKM-nya. Oke. Tumbuh UKM. Nah, UKM itu punya kebutuhan yang Itu sama. bebas ya, siapa aja boleh? Boleh siapa aja. UKM ini punya kebutuhan yang sama. Akhirnya mendirikan koperasi. Misalnya ini produk ini dia butuh minyak misalnya. Biasa kalau beli satu orang satu kan minyaknya agak mahal, tapi berkumpul misalnya 23 orang beli minyak banyak untuk ke mereka. Misalnya terigu untuk kue beli banyak kepada anggota juga. Jadi ada ekonomi yang lebih efisien. Biasanya mereka beli sendiri, akhirnya koperasi yang beli untuk semua. Biasanya tumbuhkan dulu UKM, setelah tumbuh UKM baru kita sarankan untuk dibentuk koperasi. Bukan dibalik Pak ya? Bukan. Karena konsep Bukan koperasinya udah ada, tinggal menjalankan gimana nih, kita bantu UMKM, kita bantu ini. Ya. Jadi ini koperasinya sebagai lembaga koperasinya ya. Lembaga bukan dinasnya tapi lembaga koperasinya itu memang yang ideal ini menurut teori nih Pak. Teori Alfred Henel katanya dulu itu ada ya. Jadi si anggota itu sudah punya usaha ekonomi. Usaha ekonomi tapi karena kebutuhannya yang sama, misalnya dia butuh terigu yang sama, butuh gula segala macam, banyak bersatu. Kumpul, akhirnya mereka mendirikan koperasi dan kebutuhan itu bisa langsung dibeli oleh koperasinya. Harapannya harganya lebih murah karena belinya
banyak. Jadi konsepnya sederhana koperasi itu. Kebutuhan yang sama, mereka mendirikan koperasi agar lebih efisien lagi dalam menjalankan usahanya. Oke. Itu. Yang menentukan harga jual siapa? UKM. UKM. Oh, bukan koperasi ya? Bukan UKM. Oke. Nah, keuntungannya gimana? Keuntungannya ya untuk hasil penjualan ini keuntungannya itu ke koperasi atau ada ke koperasi juga ada sebagai ya mungkin pemasaran produk segala macam. UKM juga ada. Jadi biasanya mereka itu ada ya bagi hasil lah untuk koperasinya dengan koperasi berapa ya? koperasinya berapa, UKM-nya. Jadi sebetulnya buat UKM atau para UMKM dengan adanya koperasi lebih mudah gitu ya? Sebetulnya harusnya lebih efisien dalam mengelola usahanya. Gitu ya. Kalau misalnya tidak efisien jangan dibentuk koperasi. Jadi kalau tidak ada manfaatnya jangan berdiri koperasi, jangan. Karena kalau sudah dibentuk nanti kalau niatnya tidak seperti itu, misalnya ada bantuan pemerintah, nanti bisa tukcing kalau kata orang Sunda ya, Mas. Dibentuk cicing. Naon itu cicing? Tukcing dibentuk cicing. Kumaha tuh? Naon tak? Kalau kata orang kalau kata orang Jawa tukiem. Tukiem. Dibentuk diem. Iya tukijo ya, tukijo. Dibentuk diem. Nah ini jadi harapannya ke masyarakat juga kalau memang tidak butuh koperasi jangan. Oke. Jadi nantinya sudah dibentuk jadi itulah, jadi berhenti. Ya sesuai dengan kebutuhannya. Ini agak sensitif saya mau nanya Pak. Di koperasi itu bisa korupsi nggak? Kenapa? Bisa. Sangat bisa. Kencang amat bisa nih. Ya. Sangat-sangat bisa. Bisanya gimana Pak? Contohnya gini lah. Saya juga sebagai pengurus koperasi ya. Misalnya gini. Peluangnya ada ya? Sangat besar. Oh ya? Kalau tidak amanah makanya jadi pengurus koperasi yang penting jujur dulu. Mungkin itu yang bikin nggak jalan di Indonesia Pak. Dan yang tikus-tikus gitu. Bisa jadi kayaknya ya. Ya kan? Contohnya gini lah. Misalnya saya di koperasi pemerintah daerah nih. Modal kita misalnya cuma ada 20M. Nah, ini kebutuhan anggota itu sampai misalnya 25M. Kita butuh 5M nih. Kan kita harus pinjam ke bank. Pinjam ke bank 5M. Jaminannya siapa? Bukan anggota, pengurus. Pengurus, betul. Ya. Jadi saya itu di koperasi itu punya hutang sekitar 5M. Saya pribadi karena sebagai jaminan. Penanggung jawab ya? Iya, betul. Kalau iseng nih misalnya udah pinjam 5M, yang udahlah yang 3M ke anggota atau yang 4M ke anggota, udah yang 1M ini bagi-bagi aja sih. Ketua, sekretaris bendahara bagi 350 juta pinjaman tapi 0% tanpa bunga. Bisa kan seperti itu? Karena kan yang menjamin saya. Kasarnya ya. Anggota nggak tahu. Kenapa? Tahu anggota tahu bahwa itu. Tapi kalau misalnya ini peruntukannya untuk apa, yang penting uangnya dia mah kan. Yang penting pada saat pinjam uangnya ada. Iya. Nggak tahu tuh uang nih kalau oleh si pengurus ini. Dan kejadiannya itu biasanya kalau koperasi hancur itu seperti itu, pengurus tidak amanah. Ada di Cilegon juga ini ada 2 perusahaan yang besar yang sekarang. Contohnya lah. Misalnya ya itu yang ada koperasi ini sama tuh, pinjam ke bank misalnya 3M, yang 2M ke anggota, yang 1M dikelola oleh pengurus. 1 tahun, 2 tahun bagus, ketiga tahunnya hancur. Tapi kan yang dikelola pengurus harus ada laporan ke anggota dong. Ada. Nah tapi tadi itu tidak ada keterbukaan dari anggotanya, si pengurusnya. Pengawas juga tidak paham bahwa dia harus mengawasi pengurusnya. Oh gitu. Sangat bisa. Dan kebanyakan juga ya seperti itu. Koperasi yang hancur itu pengurusnya tidak amanah, tidak jujur. Wah, gawat juga ya. Nah. Ya kan? Tapi masa bank nggak mempertanyakan? Kenapa? Banknya nggak mempertanyakan gitu. Yang penting angsurannya lancar. Nah pada saat tidak lancar baru ketahuan ada masalah di koperasi itu. Jadi intinya ya pengurus lah yang dia ini harus benar-benar jujur, profesional menjalankan tugasnya. Oke, sekarang saya balik ke produk-produk UKM tadi nih, yang kebetulan digawangi juga oleh Pak Didin. Itu marketingnya siapa yang jalan nih? Nah, ini nih. Jadi ini memang Pak Wali Kota Cilegon ini hebat nih, Mas. Dia orang marketing sih. Ya. Ya kan? Dia waktu ke PRJ, beliau kemarin kebetulan Cilegon buka stand di sana, dia langsung bikin komentar dan itu dijadikan ya tagline bagi saya lah ya.
Jadi gini nih, kami yang promosikan, UKM yang kalian yang produksi. Jadi pemerintah wali kota itu harus mempromosikan produk-produk masyarakat UKM-nya. Pemerintah. Iya, wali kota harus berani untuk mempromosikan produk-produk masyarakat. Tapi nggak ada undang-undangnya kan? Nggak ada. Nggak, ya setelah inilah. Ya saya baca-baca buku tuh di Jepang ya. Itu ternyata gubernurnya itu dia mempromosikan produk-produk UKM-nya mereka itu. Jadi tidak ada satu kebanggaan juga ya? Iya, betul. Ini daerah gua nih. Nah, pada saat dia event keluar segala macam ya bawalah produk-produk UKM-nya dia. Oh gitu. Nah, tapi selain itu kita juga ini sudah mulai nih kita fasilitasi untuk di marketplace ya. Kita juga akan fasilitasi itu, terus kita juga pemasaran melalui promosi-promosi yang kita lakukan lah. Ada di kemarin di PND. Berarti ada 3 pihak Pak ya? Ya, UKM, koperasi sama pemerintah. UKM ya. Pemkot, ada 3 pihak ya? Ya. Nah, bagi hasil gimana? Kalau untuk Ada promosi, bagi hasil nggak? kalau pawalian promosi nggak ada. Nggak ada. Ya. Tapi kalau ke marketplace kan kita ada ya. Terus kalau misalnya pameran-pameran ya yang sewa stand segala macamnya pemerintah mereka ya silakan Nah, dibebaskan. anggaran promosi produk pro UKM tuh anggarannya Pemkot? Iya, Pemkot. Oh, Kita gitu ya? fasilitasi. Iya. Bukan dari mereka sendiri ya? Jarang dari Jarang mereka. ya? Ya, kita Tapi yang mereka sendiri bisa juga? sebetulnya bisa tapi untuk sementara ini agak berat ya? agak berat. Kita coba fasilitasi. Oke. Itu bentuk perlindungan kepada mereka. Pak, untuk biaya promosi Pak, kalau zaman sekarang ini kan zamannya digital ya. Ya, Promosi itu tidak hanya audio tapi juga visual. betul. Apakah dipersiapkan untuk produk ini bisa membuat katakan iklan mandiri lah, iklan hidup. Ya. Jadi tidak sekedar menjual di marketplace aja atau sebagai oleh-oleh, tapi ada iklannya. Nah, apakah ada dana untuk pembuatan iklan itu? Sementara belum kita siapkan. Tapi Tapi apakah yang akan mudah-mudahan bisa melalui Misalnya ini kopi aren ini ada iklannya Iya, dibuat ya. belum Belum. ditayangkan di sosial media di YouTube kayak apa di mana belum ya? Belum. Ya mudah-mudahan melalui Jadi fasilitasi yang diberikan oleh Pemkot itu sebatas promosi eksekusinya yang bagaimana Pak? promosi itu ya penyiapan pameran, stand pameran kita ini sewa segala macam. Oh, kegiatan event-event gitu ya? Event-event Off air, seperti ya. itu. Terus kita juga pemerintah juga ini kita sedang mencoba ini Pak Wali akan memberikan surat himbauan ke pemerintah daerah nih, ke dinas-dinas. Kan mereka biasanya kalau di meja tamunya itu ada anggarannya tuh. Ada anggaran untuk jamuan di dinasnya itu. Kan mereka biasanya pakai produk-produknya punten ya, produk yang bermerek tuh. Ya, yang kaleng-kaleng itu tuh. Nah, itu kita himbau nanti untuk menggunakan produk-produk UKM. Terus kita juga kemarin dengan PHRI sudah kerjasama juga nanti di hotel-hotel juga akan kita Oh, jadi kalau siapkan. gitu harus ada kolaborasi dengan pengusaha setempat Ya, betul. Jadi Terutama yang kuat-kuat ya? betul. Terus ke hotel-hotel sudah, ke PRI kita juga nanti mendapatkan space di CCM ya. Cilegon Mall itu kita ada juga space untuk jualan. Itu gratis di CCM yang ini, tinggal UKM-nya mau seperti itu. Terus kita juga ke perusahaan-perusahaan juga dihimbau untuk memang bisa ya jamuan makan tamu itu dari produk-produk kita. Nah, Pak, kemarin ini kan saya ada jalan-jalan Pak ke lapas ya, lembaga pemasyarakatan. Saya melihat di dalam itu SDM semua. Iya. Dan banyak mereka yang sudah bisa membuat produk-produk UKM. Apakah ada program dukungan pemerintah untuk orang-orang lapas ini, pemberdayaan lapas? Karena mereka bagian dari masyarakat. Kan? Iya. Sementara kalau dinas koperasi belum ya, mungkin informasinya itu dinas pertanian ketahanan pangan ini. Kayak dengan penanaman apa namanya, misalnya ada melon di lahan lapas ya. Kan di lapas tuh ada yang bikin begini, Oh, Pak. itu belum. Keripik tempe misalnya. Iya. Gimana nih bisa memasarkannya menjadi produk seperti ini? Nah, ini belum kita Belum coba ada. untuk ya. Kalaupun ada, kemana itu harus dicari Ya keterkaitannya? bisa ke kita juga. Bisa. Ke dinas koperasi UKM bisa. Dinas koperasi Iya. bisa menangani produk-produk Bisa. dari lapas itu. Bisa Oke. kita coba kita misalnya ada latihannya itu produksinya kita datangkan kan, jadi pengajarnya kita datangkan ke sana, cara produksi yang benar, cara masak yang benar, itu kan harus Pelatihan. ya betul. Kalau perlu mereknya ada tuh, misalnya merek apa dah
ya produk lapas lah gitu. Itu Iya. kita siap untuk fasilitasi. Bisa Pak ya? Bisa. Artinya ada dana itu dan ada undang-undangnya untuk pemberdayaan itu. Karena pemerintah itu fungsinya untuk memfasilitasi, memberikan perlindungan kepada koperasi dan usaha mikro kecil. Boleh. Siap Menarik. untuk bermitra. Harus bisa. Berarti kalau tidak bisa, pemerintah tidak mendukung ekonomi kerakyatan. Ada nggak instruksi khusus dari Pak Wali Kota kepada untuk marketplace-nya di Cilegon nih, ada instruksinya khusus, lu mesti jual barang-barang UKM, lu mesti jual barang-barang UKM gitu. Ya, secara lisan udah. Sekarang kita sedang membahas perjanjian dengan CCM Cilegon, itu kita dibuatkan space cukup bagus Cilegon juga. Mall Ya, dengan PRI insya Allah bulan ini juga perjanjian jadi, dengan perusahaan nanti kita membuatkan surat himbauan untuk memanfaatkan. Kan di perusahaan ada koperasinya tuh, koperasi perusahaan kan ada, itu kita titipkan produk-produk ini kepada mereka. Oh, jadi konsinyasi ya? Ya, betul, konsinyasi. Ya. Kalau konsinyasi gitu berapa persen bagi hasilnya antara koperasi dengan? Ya, misalnya dengan koperasi perusahaan ya sebetulnya itu diserahkan kepada UKM-nya ya. Dengan si koperasi Beda-beda ya beda-beda tergantung mereka sih. Ya biasanya mah kalau kita aja misalnya sekarang itu dengan koperasi itu sekitar misalnya harga 90.000 dari UKM-nya 80.000. Nah sekarang kayak gini Pak, ini produk Jahe. jahe merah gula aren. Untuk memasarkan ini, ya kan, saya harus bekerja sama dengan pihak lain kan. Ya. Saya punya ini. Ini saya harus lewat Pemkot atau bisa langsung? Langsung. Sebaiknya langsung ke UKM-nya. Oh gitu. Biar- Dan langsung kepada yang terkait ya, Iya. para pihak ketiga ini. Iya. Bisa langsung aja ke UKM-nya. Tapi harus pengetahuan Pemkot, nggak usah. Tidak apa-apa. Oh, oke. Pasti UKM-nya juga melaporkan kepada kita. Karena kan mereka biasanya kalau ada Apa perjanjian ada kartu anggotanya kali ya? Enggak ya? Biasanya mereka sudah punya ada kartu namanya masing-masing ya. Kita juga sudah ada katalognya. Katalog kita buat itu juga kita Oh, sebarkan. katalog Pemkot yang buat deh. Iya, kita yang buat. Kita yang buat katalog. Tapi memang khusus yang produk-produk yang sudah berizin ya. Ada PIRT-nya, ada yang memang sudah itulah expired date-nya ada. Ada nakal-nakal nggak? Halalnya ada. Nakalnya gimana nih? Ya diem-diem aja deh pakai produk baru gitu yang belum terdaftar belum masuk di Oh, panduannya. Oh enggak kita kalau palsu izin-izinnya itu langsung kita ini sih. Pasti Karena kita kurasi sudah ada dulu datanya. Ya. Lewat kurasi dulu. Kurasi dulu betul. Kita sudah ada datanya UKM yang punya izin, market segala macam kita sudah ada datanya. Kalau dipalsukan itu ya itu nanti berhubungan dengan aparat lah. Oh, Ini gitu sudah terdata semuanya ini yang kita bina. Ada kewajiban nggak dari UKM ini, kewajiban tertulis dari koperasi? Dari Anda boleh jual si izin kami, selanjutnya hasilnya adalah demikian gitu. ya. Kalau dari dinas koperasi tidak ada. Jadi mereka bisa memasarkan sendiri, boleh. Hasilnya nggak dibagi? Kenapa? Enggak apa-apa. Nggak apa? Iya. Ke koperasi? Untuk dinas koperasi atau gerakan koperasi nih? Untuk gerakan koperasi? Oh, koperasinya UKM ini. Nah, itu dia perjanjian di antara mereka. Oh, intern mereka. Yang saya tahu boleh sendiri, boleh juga boleh koperasi. Nggak apa-apa sendiri juga, boleh koperasi juga boleh. Oke. Iya. Jadi ada kebebasan di antara Kebebasan, mereka ya? iya. Untuk memasarkan sendiri. Saya boleh tahu Pak, ini profitnya gede nggak sih? Kenapa? Ya, Ini barang-barang ini jenis-jenis ini sampai berapa persen di keuntungan nih? ya saya udah tanya ke beberapa UKM itu dari harga jual ya. Dari harga jual itu ya minimal 20%. Wah gede juga ya. Lumayan. Karena kan ini produk olahan ya. Kalau hanya reseller kan sedikit ya. Itu produk olahan itu saya sarankan juga minimal itu harus untungnya 20% dari produksi ya kali. Oh, Dan memang kalau lumayan, saya lumayan. perhatikan produk UMKM ini satu kelebihannya adalah produknya berkualitas semua. Ya. Betul kan Pak? Ya. Bahkan lebih dari apa yang sudah Pabrikan. ada di pasar kan? Ya, pabrikan ya. Pabrikan gitu. Ya. Ini jauh lebih berkualitas secara, hanya saya belum melihat optimalisasi pemasarannya. Nah, itu betul. Nah, eta kumaha. Setuju. Memang yang kita produk sudah bagus tapi ya pemasarannya
kurang. Bagus banget. Karena itu, bagus, Pak. bagus banget. Contohnya gini, contohnya Mas udah pernah ke Baduy belum? Belum. Baduy luar. Tapi ketemu Udah orang ke Baduy sering saya. Iya, Di itu, waduh, iya, betul. Produknya bagus-bagus. bening-bening. Tapi karena tidak terpromosikan, Iya. bening. Sayur batu bening mah. Izin, Mas. Mangga tuh. Iya bening ya bening. Kalau udah ngobrol bening harus ngomong dulu nih. Nah itu ya karena mungkin tidak terpromosikan ya. Ya mungkin kalau tahu di sana itu banyak yang bening-bening mungkin cari istrinya ke sana kan. Karena kan tidak terpromosikan. Iya, Bener iya. nih. UMKM juga tuh. Kalau boleh saya memberikan masukan Pak ya untuk packaging. Boleh. Ini kan memang sudah ada rumah desain yang mendesain Betul. ini membantu ya. Tapi arahan desain secara detail, saya masih melihat ini masih terlalu banyak yang disampaikan. Ya. Belum simplicity. Ya, betul. Belum kayak produk yang di luar-luar. Ya, Jadi masih perlu ada panduan yang lebih dalam Betul. untuk mengenai kajian lebih dalam mengenai packaging. Saya melihatnya itu. Ya. Kemudian dari sisi produk sih udah bagus banget ya. Bahkan madu, wah banyak sekali yang madu trigona lah, madu Ya. hutan lah, madu apa segala macam. Sangat bagus. Kenapa Dan- Anda nggak ngajuin sendiri? Apanya? Kenapa nggak Anda maju sendiri ngusulin gitu loh? Udah beberapa kali. Oh ya udah itu yang penting Anda sendiri ngusulin. Ya kalau beliau ini kan ada hambatan-hambatan birokrasi yang aduh kita nggak tahu aja. Tapi nggak apa, saran masukan bagus nanti kita sampaikan. Sama Pak saya juga gitu, sering kasih masukan ke hubungannya sama kegiatan saya di olahraga ya. Iya. Nggak ditanggapin ya wes gitu aja. Pokoknya gue udah pernah ngomong kan. Ya. Sama kayak gitu Pak. Emang di sini susah Pak. Masukan tuh apa ya dianggapnya? Aduh. Nomor 2, nomor 3 gitu. Iya. Karena kita kan mau memperbaiki kualitas kan. Betul. Tapi nggak ditanggapi, nggak didengerin atau iya ya kita pikirkan dulu. Pikiran 4 tahun nggak dijawab-jawab. Cuma nih. dipikirin aja nggak dilaksanakan. Iya. Iya kan? Ini khusus yang produk kopi ya? Kalau yang lainnya sama juga? Terlalu ini juga? Ya secara desain bagus kalau saya lihat, tapi ada yang terlalu lebay, berlebihan gitu. Ada yang harus simplify lagi. Coba yang mana Mas? Kayak ini misalnya. Kayak ini nih. Nih, ya ini misalnya, ini menyampaikan produk kopi aren. Kemudian ada gambarnya udah cukup nih, tapi di sini ada lebih detail lagi nih. Nah, kopi aren ini adalah bla bla. Terus di sini ada batik lagi. Mana yang mau dilihat fokusnya? yang tidak ada hubungannya dengan produk gitu. Ya, artinya lebih disimplify gitu loh. Siap. Yang jadi persoalan juga nih, produk ini dijualnya hanya di Cilegon atau sudah keluar dari Cilegon? Sudah keluar. Sudah keluar. Bahkan ini ada beberapa produk kemarin yang ikut ke Mandalika. Itu perwakilannya dari Cilegon ini, karamel ini nih. Waktu ada event di sana itu kan diuji ya. Diuji dari beberapa ribu, kebetulan UKM Cilegon ini yang karamel ini masuk lolos, barangnya dikirim ke acara Mandalika. Oke. Ya, ada yang sudah ekspor juga, keluar ada dari yang Cilegon juga ya? yang sudah ada di supermarket juga di Cilegon, sudah ada juga, ada 8 produk juga. Ini bagus sekali. Saya sih hampir tiap hari Pak, kalau di rumah tuh kalau jalan-jalan mampir malam tuh ke, kan saya suka ngemil orangnya. Iya. Dia malam ke yang namanya apa Maret lah, apa Iya. April lah, Juni semua samperin Pak. Itu semuanya. Ya kan? Kita nggak boleh ngomong produk di sini Pak. Misalkan gitu. Ya nggak boleh. Saya cari itu belum ada loh nih. Iya. Memang baru tidak ke Indo Aprilnya Iya. ke pusat, tapi masih yang di Banten, jadi masih kita lokalan Banten sudah. Jadi belum sampai Regional, Mei Juni regional. Juli ya. Belum jadi informasi itu kami market Pak doang nih. baru hanya lokalan Banten aja. Lokal Banten. Belum sampai ke Iya. Enggak, kalau ngelihat packagingnya sih oke lah. Betul. Ya kekurangan sih ada aja, cuma nih Betul. secara apa namanya sebagai calon customer lah Siap. itu oke gitu nih. Wah apa nih? Ada lah kayak penasaran apa nih? Oh ya 4 apaan nih? Nah, gitu. Ada. Yang penting kan orang gitu Pak. Iya. Ada pengen rasa taunya gitu. Iya. Kan. Kayak komposisi ya, desain lagi. Caumel ini produk apa? Sebenarnya
kenapa nggak pisang karamelnya digedein, tapi caumelnya kan brand kecil gitu. Nah itu yang saya maksud lebih ke komposisi desainnya yang masih perlu arahan. Gambarnya udah bagus nih, jelas nih pisang karamel. Tapi kalau ini pisang karamel, karena sebenarnya memahami produk itu kan 3 detik Pak. 1, 2, 3, oh itu pisang karamel, maka saya ambil. Tapi kalau 3 detik pertama caumel, nah ini kita caumel. Sama ini Pak, Lihat nama Pak, gambarnya, namanya. Namanya kalau biasanya yang agak mudah gitu loh. Jangan. Apa nih? Nasmas snack apa nih? Saya baca itu, Getas. saya baca itu tuh apa? Oh ya 4 itu, saya bacanya empot ayam. Oh gitu ya? Iya, Waduh, gua nggak Oh, iya, kesampaian tuh. Nggak kesampaian saya. Jadi penamaan merek juga dengan satu kata kali ya, jangan sampai 2, Iya, 3. Nah, ini kan Pembimbingan jelas ke nih, Pak. sana. Ini jelas nih. Begitu kita lihat jahe merah, gula aren. Nah, Nah itu jelas tuh. jelas. Nah, ini Jahe merah apa tuh kepanjangannya? jahe merah. Ya. Terus jahe yang warna merah ya. Yoi. Merah gitu ya. Nah, gitu kan. Belum. Nah, ini kan jelas nih kita mau beli apa nih. Tuh red ginger tea. Wah, keren bener nih. Pak, bagaimana dengan ekspor, Pak? Apa ada pembimbingan untuk ekspor produk-produk ini? Ada. Karena saya pernah ketemu tuh pengusaha Banten, tapi produknya sudah diekspor sampai Uni Eropa. Ada. Nah, itu gimana? Ada beberapa produk kita juga yang sudah diekspor ya, tapi masih sekitaran sini sih, Singapura, Malaysia ya sudah ada. Oke. Terus ke Arab juga sudah ada, karena memang ada apa namanya ya, mungkin punya teman di Arab ya, dia bawa ke sana juga, sudah ada juga. Tapi memang belum terlalu banyak lah. Dan itu juga ada satu bank di Kota Cilegon yang memang cabang dari itu sudah akan membina kaitan memang yang siap ekspor. Jadi sebetulnya perbankan juga membantu UKM kita. Iya. Yang sudah ekspor itu kasih ke saja Pak, nanti kita siapkan cara ekspornya, perjanjiannya segala macam. Oke, itu membantunya itu dari memang programnya bank atau program CSR-nya bank? Program banknya. Program banknya. Iya. Jadi memang ada keuntungan juga kepada banknya ya. Karena dia kan melalui bank itu nanti untuk transaksi jual belinya kan. Oke. Jadi tidak hanya sekedar tidak sosial, tapi juga ada pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaannya. Iya Empowerment. Kang di dia juga. Siap. Itu jabatan duanya. Semua. Kepala Dinas Koperasi UKM juga ketua koperasi, pegawai Pemkot. Ini nggak tumpang tindih. Sepertinya Nggak ada konflik of interest. Sepertinya enggak. Nggak ya. Karena ketua koperasi itu kan dipilih oleh anggota koperasi. Jadi 3.600 orang itu yang memilih saya untuk jadi ketua. Nah, tapi secara etika sepertinya kurang bagus. Nah, makanya ini saya sampai 3 tahun, mungkin 2 tahun lagi saya tidak akan mengajukan lagi menjadi ketua koperasi. Ya. Alasannya? Berikanlah kepada orang-orang Atau capek? yang memang kenapa? Capek. Karena tadi itu takut tumbang tindih. Oh bener kan? Ada yang ditumpangi, ada yang ditindihin Nah, itu gitu. khawatir. Ada yang enak, ada yang enggak enak. Ada enak, Ya, ada yang betul. agak ngilu gitu. Nah, Aduh, mahal sih aku juga hubungannya lagi. Jadi untuk 2 tahun ke depan saya tidak akan dicalonkan, tidak akan mencalonkan diri lagi, dan saya berhenti nanti. Dan ternyata jabatan ini sensitif ya. Kenapa? Jabatan ini sensitif ya. Iya, sensi, betul. Iya kan? Karena jadi rebutan juga. Betul. Di perusahaan-perusahaan lain tuh konglo-konglo swasta. Ya. Cuma jabatan ketua koperasi berebut loh. Saya bingung ini mau apa sih ini? Udah presiden berebut, ya ketua koperasi berebut juga. Gimana sih? Ini pengalaman sedikit ini di Krakatau Steel ya. Yang saya tahu dulu, saya kan dulu di Departemen Koperasi. Saya ini sebetulnya basicnya di Departemen Koperasi dulu, pegawai pusat ya. Departemen Koperasi. Waktu Pak Dadang Danusiri ya, mantan direktur SDM yang lama di KS. Itu sebelumnya jadi ketua koperasi. Oh gitu. Ketua koperasi akhirnya dia jadi direktur. Pak Alugoro Mulyo Wahyudi, Iya, Pak Alugoro juga koperasi dulu. Ketua koperasi dulu saya masih diserang dengan Pak Alugoro, sering Cara berpikirnya juga masih kayak koperasi. ya mudah-mudahan. Enggak benar, saya udah Iya. berapa kali dari Pak Alu ya. Wah. Nah, itu yang kan di dulu Krakatau bandar, Tirta. sekarang Tirta ya, Ya. ke Tirta ya. Ya, itu ketua cara berpikirnya orang koperasi banget. Nah, jadi dia itu ketua koperasi kan membawahi semua karyawan kan. Ya jadi itu jadi direktur juga.
ini memang jabatan tadi itu Sensitif ya. sensi. Ya kan? Saya Bisa- juga bisa ke atas, ya. bisa juga enggak ya. Saya juga sebelum jadi dinas koperasi kepala dinas dulunya ketua koperasi mulai jadi kepala bidang. Jadi eselon 3-nya belum jadi kepala dinas, saya sudah jadi ketua koperasi. Gitu ya. Ya. Wah, ini emang di Indonesia ini ngeri ya. Banyak yang sensitif Iya, ya. Aduh, serem euy. serem. Kang, gini Kang. Ini untuk menggalakkan semangat kooperasi. Untuk menggalakkan membantu juga sosialisasi dari Pemkot khususnya di Cilegon mengenai kooperasi ini. Kenapa nggak bekerja sama dengan media gitu loh? Khususnya sama Panas lah bekerja sama dengan kita gitu. Ya, ya. Apa yang kita bisa mainkan bersama, kolaborasikan bersama supaya secepat mungkin masyarakat Cilegon jadi koperasi minded. Siap. Ini loh Pak, Asik tuh. mau wawancarai Asik tuh. pengusahanya aja ini. Seru nih, sudah satu Iya kan? episode ya. Iya. Berapa episode? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Iya. episode. Enggak Pak, 10 ini dulu Pak, kemungkinan tuh ada nggak? Ada. Itu Sangat kan bagus, sangat kan? ada. Jadi kita jadi trompetnya Iya. semangat koperasi Iya, gitu. betul, Jangan betul. bicara produk dulu lah, ini Iya. loh koperasinya nih. Ya. Ya kan? Ya. Ya kan? Kalau udah aware masyarakat Cilegon, wah Betul. emang koperasi paling mantap, baru kita main dengan produk-produk. Ini kan yang kita mesti bangun kan masyarakat Awareness. Cilegon Betul. supaya jangan buta lo dengan koperasi Iya. gitu kan. Ini paling top ini gotong royong ini ya anti kapitalisme Ya. nih. Sofa panas anti kapitalisme, Iya. pembangunan ekonomi kerakyatan yang digaungkan. Cocok. Kokoh berdiri bersama Soa Panas Nah, dengan Pak Didin dengan Bangga. basic ekonomi kerakyatan. bangga berkoperasi Indonesia maju. Wah, bangga berkoperasi Indonesia, Indonesia maju. maju. Kemarin ulang tahun motonya apa? Ya itu. Itu ya. Aduh, kejebak nih gua. Tadi ngeri juga ya kalau dibilang sekarang banyak orang tidak tahu koperasi. Jangan-jangan anak saya juga nggak tahu apa arti Nggak koperasi ya. tahu, anak gua aja nggak tahu. Gitu ya. Iya. Iya, saya ingat Tahu, saya ini belajar aja nggak tahu ya, nggak usah, ini yang depan kita nggak tahu nih. belajar istilah Sampai sama koperasi itu koperasi SD itu kali tahun 86, 87, 88. Tapi kalau urusan pinjam duit semua tahu koperasi. Pinjam itu koperasi kan. Gue pinjem duit sama lu. koperasi. Babe lu aja kan ada koperasi kantornya. Iya, iya. Cepet banget ya gitu-gitu. Iya, iya. Gue beli motor nih gini, koperasi aja kan babe lu kan di sana. Begitu tuh. Iya kan? Tapi tanya koperasi apaan? Nggak tahu gue, cuma istilahnya doang gue tahu Lah, kok koperasi kalau gitu. fungsinya jadi tempat pinjem duit, terus di mana sisi bisnisnya koperasi itu? Ya itu kan udah berbisnis juga sama aja. Ada gini misalnya kan itu ada modal anggota koperasi tuh. Ada modal digunakan untuk dipinjamkan lagi kepada Iya. anggota yang lain. Kan diputar itu. Itu kan diputar. Diputar, ya. Oke. Terus kalau kurang kita mencari bank yang memang jasanya tidak terlalu tinggi. Tapi apa minimal adalah 1-2% itu untuk Apa setiap koperasi pasti akan kekurangan dana juga? enggak Enggak kan? tidak. Salah satunya koperasi guru di Citangkil pernah diskusi, Pak. Gimana nih? Saya kelebihan uang. Ah, surplus ini kan? Surplus. Oh Bang. iya. Diapakan katanya? Waduh, ini ya udah kasih ke saya Itu aja. emang wah gaya banget tuh kalau Iya, kalau bisa iya. begitu. Jadi memang kan sebetulnya bisa dipinjamkan lagi ke koperasi lain, kerja sama koperasi bisa didepositokan kan atau pengembangan usaha. Nah, ini kadang-kadang ya tadi itu pemahaman. Sebetulnya Pak ya katanya kalau mau lihat koperasi maju apa enggak, satu lihat gedungnya, kedua lihat isinya. Kita lihat aja isinya tuh koperasinya. Ada yang sepi, kayak nggak ada kehidupan, nah asin nih, ya kan? Tapi dari depan udah ada motor, udah ada komputer, ada, waduh, masuk ke dalam makin meriah lagi tuh pajangannya macam-macam, dagangannya. Kayaknya Itu. enggak kayaknya. Enggak seperti itu ya. Nggak gitu ya, salah ya? Nggak Nggak, saya salah. cuma nebak-nebak aja. Soalnya koperasi kita juga karyawan cuma 10 orang. Hah? Karena 10 orang pegawai koperasi, pegawai Pemkot ini kan saya jadi ini ketuanya. Karyawannya cuma 10 orang. Karena kan sidak pinjaman sudah IT ya segala macam sudah aplikasi-aplikasi kan sudah tidak perlu lagi orang-orang banyak. Sudah pakai aplikasi, Oh iya. transfernya sudah Tidak. melalui bank sedikit Iya, aja. administrasinya emang nggak perlu orang banyak. Iya, Pak. betul. Iya kan? Tapi kan apa yang saya maksud tuh dengan showcase-nya, Oh, iya. Siap. showcase-nya Ya, betul. koperasi tuh kalau yang canggih-canggih barangnya, aduh ini koperasi gila deh barang-barangnya.
hebat amat nih. Iya, iya. Gedung gede banget nih. Bener Pak, ada satu tuh gedungnya bagus banget. Iya. Koperasi yang bikin. Salah satu bank top di Indonesia. Itu koperasi loh. Bang Bukopin Ada, udah nggak ada Bukopin ya? Enggak, Bukopin Udah enggak. jual. Bukopin udah awal gelap ya kan. Terus tetangga sih orang Bukopin tuh. Siap, Udah siap. parkir di rumah ngurusin tanaman dia. Lu denger aja marah ya, gue cerita doang nih. Pak, balik kayak tadi nih sebelum kita berpisah nih. Kita harus bertemu lagi, Pak. Tapi kita berkolaborasi. Soa Panas dengan Koperasi Pemkot. Iya. Jadi sebetulnya Apa yang kita bisa bantu? nah nih? ini koperasi itu tidak bisa dikembangkan hanya melalui dinas koperasi. Kalau saya istilahnya itu ABG MM, bukan ABG mondar mandir, tapi ada akademisinya, ada bisnisnya, birokratnya, ada masyarakat peduli dan media. Media ini menjadi penting untuk pembangunan koperasi ke depan. Mempercepat lah ya. Iya, itu kita gunakan yang namanya konsep pentahelik ya. Itu semua sektor harus ada dan media itu harus tetap dibawa kemana-mana. Media harus ada karena tanpa media sekarang Susah. publikasi Emang udah susah. zamannya. Sudah zaman. Zamannya supaya akselerasinya lebih cepat kan. Betul, sepakat saya sepakat. Iya kan? Sepakat. Jadi memudahkan juga dan ini membuat Pak Didin juga nggak terlalu pusing kan. Iya betul. Ya kan, wah, jembatan gue banyak ah. Betul. Nyampe nih kemana-mana udah jembatan gue banyak. Iya. Yang susah kan sini tembok kemana nih gue gitu. Kira-kira gitu filosofi Cina. Siap, siap. Jangan bangun tembok, bangun tuh jembatan sebanyak mungkin. Iya. Nah, Kalau di kita bangun apa, Mas? Hah? Kalau di Indonesia bangun apa? Jembatan kita aja kita. Bangun tidur aja. Bangun tidur. Hai, Bangun tidur lagi. Gimana Bos? Kita perlu pikirin tuh Pak. Siap, siap. Soal Panas bergabung bersama dengan untuk membangun spirit koperasi di Cilegon. Siap. Aduh keren banget tuh. Mantap, mantap. Setuju nggak lo? Lu jangan cengir aja mas, setuju udah ada di pojok sana, sekarang belum mau kolaborasi baru kemarin nih. Kang Nongnya Siap, sami-sami. luar biasa. Ya. Nanti kawan-kawan kita ngobrol lagi. Siap, insya Allah. Waduh, ini banyak yang mau tanyain padahal nih. Koperasi harus top lah koperasi. Kasihan Bung Hatta nih kalau nggak bisa bangun nih Bung Hatta nih. Iya benar. Iya kan? Iya kan? Kayak kunci Ya, anak lo. request boleh? Dedi Stansa, siapa dia? Asik. Oke, pada nyanyi. Enggak, beliau yang nyanyi. Kirain kan ini. Ini kayak Deddy Stansa ya? Dedi Stansa. Ya. Dia saudara di dukun ya. Oke, demikianlah jumpa kita soal panas hari ini. Pembicaraan menarik seputar Hari Koperasi yang berlangsung kemarin sebetulnya tanggal 12 Juli 2023. Ya, saya berharap supaya di era kapitalisme yang luar biasa ini semangat koperasi kembali seperti yang didengungkan oleh proklamator kita, Bung Hatta. Setuju sekali. Mantap, saya kembali kepada rekan saya. Buat kamu yang mau dapetin merchandise dari Sofa Panas, bisa ikuti Instagram kita Sofa Panas dan juga subscribe YouTube kita Sofa Panas. Bersama saya, Chef Haryo Pramu dan Bung Aris Darsono di Sofa Panas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti saja ini lagu tentang sofa panas, sofa panas, sofa panas, sama sekarang, sofa panas. Jangan terlepas, sofa panas. Jangan terlepas, sofa panas.